Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Saudara-saudaraku kaum muslimin, para pendengar sekalian, langkah hidup yang paling baik itu ialah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meneladani Rasulullah ini merupakan bahagian daripada iman kepada Rasul itu sendiri. Apanya yang kita teladani? Apakah pakaiannya atau perangainya? Jadi, kalau kita disuruh meneladani Rasulullah, kita tidak hanya meneladani pada pakaiannya, tetapi kita meneladani perangainya. Salah satu daripada sifat utama yang menjadi perangai dari Rasulullah SAW itu adalah siddiq. Memang ada 4 ya sikap-sikap utama Rasulullah itu. Ada yang disebut siddiq, ada yang disebut amanah, ada yang disebut fatanah, ada yang disebut tabligh. Tapi hari ini kita hanya bicara soal siddiq. Apa itu siddiq? Siddiq itu bahasa kita jujur. Jadi sifat utama dari Rasulullah SAW itu adalah jujur. Kejujuran ini adalah ladang emas kehidupan. Kenapa? Orang awak mengecekkan kalau kejujuran hal habis, sekali lancuang ke ujian, saumui duit orang tidak percaya. Saumui duit, padahal sekali saja kejujuran itu hilang, saumui duit orang tidak percaya. Karena itu orang melihat seseorang bukan karena gantengnya, bukan karena cantiknya, bukan karena segala sesuatu pangkat yang dia miliki, segala harta kekayaan yang dia punya. Tidak hanya di sana penilaian orang. Penilaian dalam pergaulan terutama, si anu itu jujur. Kejujuran bukan sebuah ucapan, tetapi jujur adalah tindakan, perangai, kakobeh, kalakuan. Itulah yang disebut di orang awak jujur. Nah, kejujuran ini adalah tambang emas di dalam kehidupan kita. Jujurnya Rasulullah itu ada pada 3 hal. Pertama, sidqul hadith, jujur ucapannya. Jujur ucapan, yang dijanjikannya dikerjakannya. Inilah yang sekarang sangat sulit dan mahal harganya di negeri kita. Indak sesuai kata je perbuatan, indak sesuai janji jonan ditepati. Nah, kalau pemimpin memiliki sidqul hadis, sesuai janjinya dengan yang dilakukannya, pemimpin yang tersebut pasti disayangi oleh orang, pasti dipilih oleh orang kalau awak kasatuju di pemilihan. Sidqul hadis, jujur dalam ucapan. Yang kedua, sidqul qalbi, jujur hati. Baanan jujur hati ko sesuai na di dalam jonan di luar. Jadi sebenarnya memang ada perangai orang awak yang mengajarkan di dalam pameo orang kita, harimau bana di dalam parui, kambing jo dikeluarkan. Mungkin itu adalah sebuah tatanan sopan santun, tetapi di dalam kebenaran tidaklah demikian. Yang di dalam ini mengatakan iya, yang di luar juga mengatakan iya. Inilah yang disebut dengan sidqul qalbi. Hati itu tidak pernah bohong, tidak pernah bohong. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita satu pelajaran saja. Apa pelajarannya? Tabassum li wajhi akhik laka sadaqah. Wajahmu yang manis, senyummu yang cerah kepada sahabatmu itu merupakan sedekah. Ketahuilah, kita tidak bisa senyum kalau yang di dalam ini sedang rusak. Kalau di hati itu sedang sakit, disuruh senyum, pencong senyum itu. Nah, oleh karena itu, senyum itu adalah merupakan hal yang memperlihatkan sidqul qalbi kita.
kebenaran hati kita. Dan yang terakhir, kejujuran Rasulullah terletak pada sidqul amal, kebenaran, kejujuran di dalam amal perbuatan. Dia suruh orang, dia iringkan. Dia bawa orang, follow me, dia dahulu. Tetapi ada orang yang menyuruh orang saja, tapi dia meninggalkan. Akibatnya apa? Suraunya langang, musajinya jauh. Nah, oleh karena itu dari sini ke atas, mari kita lakukan sidqul amal. Kembali kita kepada kejujuran yang diajarkan oleh Rasulullah dalam meneladani perangainya. 3 itulah yang diajarkan beliau. Sidqul hadis, jujur dalam ucapan. Sidqul qalbi, jujur di dalam hatinya. Dan sidqul amal, jujur pula di dalam perbuatannya. Mudah-mudahan kejujuran yang seperti ini mampu bagi kita membangun diri kita, membangun lingkungan kita, membangun rumah tangga kita, bahkan membangun kampung halaman dan negara kita yang sangat-sangat kita cintai ini, yang kita rebut dengan perjuangan yang besar. Maka mengisinya hanya dengan jujur. Jujur. Jujur ucapan, jujur hati, dan jujur perbuatan. Mudah-mudahan kita semua diberi kesempatan oleh Allah untuk sampai ke sana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.